Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan di malam yang penuh berkah. Malam tahun baru Islam. Yang muslim mereka merayakan malam tahun baru Islam dengan munajat, berdoa, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengaji Al-Quran, bertafakkur, introspeksi diri, bermuhasabah, meneteskan air mata ketika sujud dan berdoa, merenungkan segala kekurangan-kekurangan selama 1 tahun ini, dengan niat memperbaharui dan menyempurnakan kekurangannya di tahun yang akan datang. Alhamdulillah, 1 Muharram tahun baru Hijriyah. Tidak lepas kenapa dinamakan Hijriyah, diambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karramallahu wajhah. Sehingga ketika kita berada di penghujung tahun, setiap tahunnya kita mengingat bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad. Perjalanan hidup Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Begitu susahnya, begitu capeknya, begitu sakitnya, begitu banyak cobaan, ujian yang Allah berikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad. Maka dari itu ambillah hikmah daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau zaman sekarang bahasa modernnya anak-anak hijrah. Ya. Tapi hijrah yang benar, hijrah masuk Wahabi, Bahlul itu namanya. Hijrah yang benar, baru 3 hari hijrah kafir semua orang. Ini bukan hijrah, namanya dari yang baik, dari yang jelek tambah jelek. Hijrah yang diinginkan oleh Allah, diinginkan Nabi Muhammad, yaitu belajar ilmu agama. Itu hijrah. Memperbaiki diri kita, itu hijrah. Hijrah itu bertafakur, apa yang kurang? Oh, saya ini rupanya setahun ini malas ke masjid. Oh, saya setahun ini jarang buka Quran, jarang baca sholawat, jarang turun majelis, tidak dekat dengan para habaib, para alim ulama. Banyak kekurangan yang dia catat dalam hidupnya. Ketika dia memperbaiki kekurangan itu, itulah hijrah. Berpindah dari sesuatu yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Itu salah satu makna. Makanya orang yang hijrah itu orang yang harus mau belajar. Bagaimana ente mau hijrah menjadi lebih baik kalau nggak mau belajar? Jangan tren masalah hijrah saja, tapi ditanya sholat tidak tahu, wudu acak-acakan, batal sholat tidak tahu, furudul wudu, sunanul wudu tidak tahu, hal-hal yang wajib dalam keseharian ibadahnya dia tidak tahu. Hijrah itu untuk Allah. Wa man kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu
untuk Allah, maka hijrahnya untuk Allah. Akan Allah berikan dengan niat yang baik tersebut. Nabi mengajarkan bagaimana perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan benci dengan tempat tinggal kota kelahirannya, tidak. Inilah metode dakwah Nabi Muhammad. Nabi itu pemberani. Hanya saja belum turun perintah ayat perang. Makanya dakwanya sembunyi-sembunyi. 3 tahun. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, pindah-pindah. Belum lagi gangguan Rasulullah, lagi sholat diletakkan kotoran onta. Bayangkan ente lagi sholat ditaruh pakaian kotor aja marah, ini tai onta. Sehingga Nabi tidak dapat duduk di antara 2 sujud. Berapa banyak tetangga-tetangga Nabi yang mengganggu Rasulullah. Salah satunya Abu Lahab dan istrinya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayyu jiwarin hadza. Ini pembantu seperti apa? Tetangga seperti apa? Banyaknya cobaan ujian, keluh kesah Nabi di kota Mekkah. Bukan Nabi tidak berani, Nabi itu paling pemberani. Tapi Nabi segala sesuatu menunggu perintah Allah. Jadi kita itu kalau belum ada perintah jangan lakukan. Kalau ada perintah kerjakan. Perintah dari Allah melalui Nabi, melalui para alim ulama. Rasulullah SAW melihat banyaknya cobaan kepada sahabat-sahabatnya. Ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang disiksa. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah. Dulu sebelum ke Madinah hijrahnya ke Habasyah. Baru hijrah ke kota Madinah. Nabi tidak ikut. Nah, itulah pemimpin. Pemimpin itu yang belakang, yang terakhir. Biar sahabat-sahabatnya, umatnya dulu yang mendapatkan ketenangan dalam hidup. Rasulullah masih menyelesaikan beberapa masalah. Di antara menunggu perintah siapa temannya dan memulangkan amanah-amanah yang dititipkan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Datang Rasulullah menggunakan sorban ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasanya engkaulah yang akan menemaniku hijrah. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Nangisnya itu sejadi-jadinya. Kenapa beliau menangis? Kata Siti Aisyah putrinya, aku baru ini melihat ayahku menangis seperti ini. Karena apa? Saking senangnya. Bukan nangis takut. Senang. Siapa yang gak senang? Perjalanan yang Masya Allah ini beliau menjadi pendampingnya. Ini luar biasa. Kita nemeni guru kita aja, nyopirkan guru kita aja, itu udah luar biasa. Bagaimana yang kita temani ini Rasulullah. Sehingga disiapkanlah ya alat untuk hijrah, kendaraan untuk hijrah. Waktu itu belum ada pesawat. Masih pakai onta, masih pakai kuda. Beliau beli kuda yang mahal, kasih makan tuh berapa hari itu biar kuat dalam perjalanan hijrah. Ini menunjukkan cintanya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Karena beliau tahu menemani Nabi ini taruhannya nyawa. Bukan piknik, bukan jalan-jalan. Yang nguber Nabi ini jutaan orang di kota Mekkah yang siap membunuh Nabi setiap kabilah. Mengincar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sewa seorang Yahudi namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, orang Yahudi
Tapi orang Yahudi zaman dulu, ya, kalau untuk sewa menyewa mereka amanah. Disewa dengan beberapa bayaran untuk mengantarkan jalan, memuluskan jalan Nabi ke kota Madinah. Malam itu berkumpul musuh-musuh Nabi, sudah dikelilingi rumah Nabi. Tapi Allah berkehendak lain. Allah tidurkan mereka di malam itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mereka nggak bisa melihat Nabi. Seakan tembok di atas tembok, nggak kelihatan Nabi Muhammad. Di malam hari Nabi pun keluar. Sebelum keluar Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, kamu nanti hijrahnya nyusul. Kenapa? Kamu malam ini gantikan tempat tidurku. Tidur di kasurku. Ini bukti cinta para sahabat. Sayyidina Ali siap 96. 86 kan 96? 86. 68 kata Habib Solehnya. 6 lah, 68. Jangan 86. Dari 8 ke 6 nurun gitu. 68 naik. Ya. Luar biasa. Sayyidina Ali tahu ini pasti mati sudah. Karena malam ini Nabi mau dibunuh. Tidur, ditutup selimut wajahnya sampai kaki. Coba kalau orang Quraisy, orang kafir nggak ngebuka lagi, langsung main tebas saja. Mati Sayyidina Ali malam itu. Itu beliau sudah tahu taruhannya nyawa. Tapi hadirin, nyawa, harta itu tidak ada harganya. Waktu kita tidak ada harganya kalau untuk Nabi Muhammad. Nah, itu orang yang betul-betul mencintai Rasulullah. Untuk Nabi itu nggak usah mikir, nggak ada mikir 2 kali, 3 kali, mikir-mikir tuh ya nggak jadi, alamat sudah. Rasulullah pun keluar di malam hari, bersembunyi di Gua Tsur. Ini cerita sudah sering kita mendengar. Di Gua Tsur itu luar biasa. Ada binatang-binatang yang kenal dengan Nabi Muhammad. Seperti sarang laba-laba yang tidak hancur, burung-burung merpati yang sedang bertelur, yang mengeram, tidak lari. Sehingga orang kafir ketika memeriksa Gua Tsur tersebut, mereka tidak yakin ada Nabi Muhammad. Kalau masuk sarang laba-laba dan burung ini pasti hancur. Ya. Nah, makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ketika kaki orang kafir itu kelihatan, kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Kalau kita sudah punya decking, bentengnya Allah, la khaufun alaihim walahum, tidak takut, tidak sedih. Allah subhanahu wa ta'ala. Selama 3 hari 3 malam. Ini ada beberapa sahabat yang begitu luar biasa. Di antaranya Abdullah, putranya Sayyidina Abu Bakar. Ini Abdullah tugasnya meneliti, mengintai adakah kecurigaan orang-orang kafir yang mendekat ke Gua Tsur. Ada lagi saudarinya namanya Asma. Asma ini mengantarkan makanan. Subhanallah, dalam sejarah Siti Asma waktu itu hamil 7 bulan. Tiap hari naik Gua Tsur yang tingginya begitu luar biasa. Belum ada tangga, hamil 7 bulan, luar biasa. Semua itu tiada harga kalau untuk Nabi Muhammad SAW. 3 hari 3 malam aman, terkendali, Rasulullah pun keluar. Di kota Mekah diadakan sayembara. Siapa yang dapat membawa Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah yang begitu luar biasa. 100 unta merah yang mahal. Mendengar itu salah satu orang kafir namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ini Suraqah nggak pikir panjang, dia pulang, dia ambil kudanya, busur panahnya, pedangnya, dia susul Nabi Muhammad. Kan kalau padang pasir itu kelihatan kalau ada orang dari jauh. Dia kejar sekuat tenaga.
Sayyidina Abu Bakar sudah tahu pasti ada musuh yang mengikuti. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu waktu hijrah kadang di depan, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang. Pindah-pindah terus. Kata Rasulullah, kenapa kau ini? Aku takut ada musuh biar aku duluan yang ditebas ya Rasulullah. Itu kecintaan Sayyidina Abu Bakar. Menjaga Nabi Muhammad zahir batin. Betul, ketemu itu Suraqah. Tetapi ketika dia ingin menombak dan menebas Nabi, tanah itu hancur seketika. Berlobang, ya, sehingga dia dan kudanya terjatuh. Diselamatkan sama Nabi Muhammad. Bayangkan, yang mau membunuh diselamatkan Nabi Muhammad. Dikeluarkan dari lubang itu. Terjerumus, tersungkur. Habis diselamatkan, dikejar lagi Nabi Muhammad. Memang cinta dunia. Karena pengen dapat hadiah. Jatuh lagi 2 kali, diselamatkan lagi. Itu sampai 3 kali, akhirnya dia buat perjanjian, dia tidak akan mengikuti Rasulullah lagi. Dan nanti dia akan masuk Islam ketika Fathu Mekkah. Nah ini Rasulullah SAW berjalan di malam hari, beristirahat di siang hari. Coba kita bayangkan, hijrahnya Nabi itu luar biasa. Begitu susah payahnya, demi siapa? Demi kita semua hadirin. Subhanallah, di salah satu kampung, kalau bahasa kitanya rest area. Nabi Muhammad stop juga di rest area. Ya, rest area punya Ummu Ma'bad. Ada satu kisah ketika hijrah Nabi, Ummu Ma'bad nih jualan. Ya, jualan mijon. Tahu mijon? Maizon. Itu kalau di Bogor mijon. Ya, jualan tahu Sumedang. Nah, aqua. Minuman, ya. Biasa banyak orang musafir berhenti di situ. Ngopi, ya kan? Pas Nabi Muhammad stop di situ, Rasulullah nanya, adakah minuman? Habis. Adakah jual daging? Tidak ada. Makanan habis semua. Perut lapar ini. Belum makan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dan bersama Abdullah bin Uraigid. Belum makan. Tidak sengaja Nabi melihat seekor kambing. Kurus, gak ada susunya, udah kayak mau mati, penyakitan. Itu kambing, ada susunya enggak? Kata Ummu Ma'bad, ya enggak ada Tuhan. Dia belum kenalin Rasulullah. Jadi kiranya musafir aja. Itu enggak ada susunya, wahai Tuanku. Kalau diizinkan saya pegang. Biar saya keluarkan susunya. Ya coba aja kalau bisa. Orang kambing ini udah mau mati, mana ada susunya? Dipegang sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kalau apa-apa nggak pernah lupa Bismillah. Dipegang keluar susu. Ambilkan gelas. Lihat Nabi lapar haus tapi nggak langsung diminum sama Nabi. Nabi kasihkan sama Sayyidina Abu Bakar dulu. Minum. Itu setia. Luar biasa. Ya, pemimpin berani lapar, berani haus, berani susah. Habis, peras lagi. Kasih si Yahudi, Abdullah bin Uraikid. Peras lagi, kasih Ummu Ma'bad. Peras lagi, baru Nabi yang terakhir meminum susu tersebut. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, siapkan ember-ember wadah-wadah yang banyak, biar ku penuhi semua wadah-wadah ini. Itu Ummu Ma'bad terheran-heran melihat kambing yang secara logika tidak ada susunya. Tapi bisa mengeluarkan susu yang banyak. Sehingga kata Nabi Muhammad, ini 1 gelas lagi buat suamimu kalau pulang, Abu Ma'bad. Udah Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Pulang Abu Ma'bad. Ini susu dari mana? Kambing, nggak ada susunya. Kata Ummu Ma'bad, tadi ada seorang dari Mekah yang wajahnya bersinar, tampan, berwibawa, gagah, luar biasa. Ganteng, pokoknya disifatkan wajah Nabi seperti bulan purnama, segala macam. Abu Ma'bad tahu itu adalah Muhammad, penutup daripada Nabi. Ayo kita ke Madinah, kita susul. Akhirnya beliau berdua masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga Nabi Muhammad itu ditunggu oleh kaum Ansor. Kaum Ansor itu tiap hari Pak naik pohon kurma itu. Melihat, oh enggak ada hari ini. Enggak ada capeknya. Pagi naik, sore turun, enggak ada. Tiap hari naik terus, enggak ada capeknya. Kalau kita belum datang pencerah, belum datang, selesai.
Hah? Belum datang gurunya, boleh. Betul kalau? Nggak tahan kita ini. Tapi kalau mereka tuh cintanya tuh luar biasa. Ya, menunggu Rasulullah sehingga ketika datang Nabi Muhammad disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Rebutan mereka nyuruh mampir Nabi Muhammad. Mampir ya Rasulullah, mampir ya Rasulullah. Rumahku ya Rasulullah, rumahku ya Rasulullah. Rebutan kepengen rumah mereka itu diinjak Nabi Muhammad. Ditidurin oleh Nabi Muhammad. Biar ada berkahnya. Sehingga singkat cerita yang panjang ini, Rasulullah memilih rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub juga Rasulullah diperintahkan di atas. Kalau bahasa kita, ulun kada wani ya Rasulullah, pian di atas, ulun di bawah, tulahan. Kata Nabi enggak, pian di atas, ulun di bawah. Kenapa? Biar memudahkan tamu-tamu yang datang. Kalau ke atas repot lagi nanti. Sampai seperti itu Nabi memikirkan umatnya. Akhirnya Abu Ayyub di atas. Tapi 3 hari enggak tahan juga beliau. Beliau enggak berani jalan di tengah rumah. Takut ada debu yang jatuh mengenai wajah Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, ampun maaf, minta halal, minta ridhonya, ulun di bawah pian di atas. Ulun kada bisa di atas. Merasa kurang ajar dengan Nabi. Akhirnya Rasulullah memenuhi permintaan. Ya, sehingga Nabi Muhammad juga memenuhi permintaan umatnya. Itulah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bisa mengambil hikmah. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena hidup kita tidak lama, antara 60 dan 70, sisa-sisa umur kita hibahkanlah, wakafkanlah, berikanlah segalanya untuk Rasulullah. Insya Allah hidup kita berkah, keluarga kita berkah, keturunan kita berkah, mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal